Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 Kabupaten Kutai Timur akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, bersama saya sendiri sebagai coach, Bu Nunung Sri Andayani sebagai coach, dan Pak Ahmad Jayadi sebagai supervisor. Silahkan dimulai Pak Ahmad Jayadi. Assalamualaikum, Ibu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jayadi. Baik, apakah Ibu Nunung sehat? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan terbaik, yaitu sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah. Baik, ya, Ibu Nunung, sesuai dengan perjanjian kita, hari ini kita akan melaksanakan percakapan ya seputar supervisi. Jadi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Ibu terkait rubrik penilaian dalam kegiatan coaching yang nantinya akan Ibu lakukan. Nah, untuk penilaian tentunya itu tidak terlepas dengan percakapan alur cerita yang selanjutnya juga sedapat mungkin terdapat unsur kompetensi coaching di dalamnya, yang mana perhatian penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bisa dipahami, Ibu? Oke. Nah, sedapat mungkin juga dalam proses coaching yang nantinya Ibu laksanakan, Ibu mampu menggali informasi dari coach, dan yang paling penting mampu menuntun coach menemukan solusi atas permasalahannya. Bisa dipahami, Bu, ya? Bisa, Bapak. Jadi nanti dalam proses coaching tentunya Ibu sudah menyiapkan diri dengan baik, dan tentunya akan menggunakan alur cerita, dan Ibu akan menerapkan kompetensi coaching ya. Nah, dari kompetensi itu kira-kira yang mana yang akan Ibu terapkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, Pak. Yang pertama kesadaran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci saya, Pak. Baik, dari ketiga kompetensi itu, Ibu, kira-kira yang mana yang akan Ibu prioritaskan untuk dikembangkan? Kompetensi kehadiran penuh, Pak. Baik, Ibu ya. Jadi dalam proses coaching, kira-kira nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu laksanakan itu yang mana, Ibu? Pertama, saya ingin fokus untuk menyelesaikan permasalahan dari kunci saya. Kemudian yang kedua, saya tidak akan melakukan aktivitas apapun selain mendengarkan dan menatap lawan bicara saya, Pak. Selanjutnya saya juga akan melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci saya. Seperti itu, Pak. Baik, Ibu, mudah-mudahan nanti dapat berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, dan semua rubrik dapat terpenuhi dengan baik. Satu lagi, Bu, pertanyaan yang akan saya ajukan, kira-kira untuk waktu pelaksanaannya kapan bisa dilaksanakan, Ibu? Hari ini juga, Pak, karena saya sudah janjian dengan kunci saya yang kemarin itu untuk melakukannya hari ini. Baik, Ibu, semoga
proses coaching yang akan Ibu laksanakan pada kesempatan ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan silahkan dimulai. Terima kasih juga Pak. Selamat siang. Selamat siang Bu Bahra. Selamat siang Bu Nunung. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam kondisi yang baik ini Bu. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Bu. Bu Bahra ingin ngobrol-ngobrol tentang permasalahan Ibu di kelas ya Bu? Iya benar sekali Bu. Kira-kira bisa Ibu mulai ini obrolannya? Begini Bu, ada permasalahan yang ingin saya selesaikan, yaitu bagaimana sih cara supaya saya ini bisa menerapkan pembelajaran yang membuat murid yang aktif, karena ada beberapa murid itu masih pasif dalam kelas. Seperti itu Bu. Jadi tujuan diskusi kita hari ini adalah Ibu menginginkan semua siswa Ibu itu aktif karena biasanya pasif. Apakah seperti itu Ibu? Iya Bu, karena ini ada beberapa murid saya sih itu Bu yang masih pasif. Baik, kira-kira satu kelas itu berapa? Maksud saya satu kelas itu ada berapa siswa Bu? Satu kelas ini Bu ada 23 siswa Bu. 30, 23 siswa. Oke, 33 siswa. Nah, di antara 33 siswa itu kira-kira ada berapa siswa yang masih pasif Ibu? Saya perkirakan itu Bu ada 5 atau 7 Bu yang masih belum aktif seperti itu Bu. Oke, 5 sampai 7 orang ya Bu? Iya. Oke Bu, jadi kondisi kelas Ibu seandainya kalau kita ukur nih dari level 1 sampai 10, kira-kira ada di kondisi atau level keberapa Bu? Kondisi saat ini Bu kemungkinan masih di level 7 sih Bu itu. Oke, di level 7 ya Bu ya. Iya. Nah, sebenarnya nih level yang Ibu harapkan ke depannya itu level berapa sih Bu? Sebenarnya sih Bu, saya itu sangat mengharapkan di level 10 sih Bu. Tetapi kemungkinan saya akan mencoba di level ke 8 dulu Bu. Supaya bisa menjadi level 10 nantinya. Oh, baik. Luar biasa Ibu. Berarti Ibu mengharapkan ada di level 8 sampai dengan 10. Begitu ya Bu? Iya, seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya dulu nih Bu. Kira-kira menurut Bu Bahra, siswa yang Ibu katakan tidak aktif itu menurut pandangan Ibu seperti apa? Begini Bu, menurut saya sih murid yang tidak aktif itu misalnya ketika proses pembelajaran murid tersebut itu tidak interaktif dengan temannya atau tidak interaktif dengan saya Bu, dan misalnya pada saat sesi tanya jawab itu dia cenderung hanya diam saja Bu di kursinya, dan mungkin ada beberapa materi yang dia kurang paham sehingga cenderung memilih diam seperti itu Bu. Baik, berarti Ibu Bahra mau respon siswa itu semua aktif menjawab. Misalnya Ibu bertanya, direspon dengan menjawab dan tidak diam saja, begitu ya Bu? Nah, benar sekali Bu, seperti itu keinginan saya.
Oke, dan juga bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-temannya. Begitu juga, Bu? Iya sih, iya seperti itu sih Bu, dan seandainya anak bisa ya. Oke, Bu. Nah, kira-kira nih dari metode-metode yang Ibu terapkan sebelumnya, metode apa yang Ibu terapkan untuk pemecahan masalah ini, Bu? Ada sih beberapa metode yang saya lakukan sebelumnya seperti memberikan model-model pembelajaran yang interaktif. Begitu sih Bu, misalnya menggunakan games atau media-media pembelajaran yang menarik dan bervariasi supaya siswa itu tidak bosan. Terus saya juga sering memberikan reward kepada murid tersebut. Seperti itu sih Bu. Oke, baik Bu. Berarti Ibu sudah memberikan games dalam pembelajaran dan menampilkan media pembelajaran yang menurut Ibu sudah sangat baik ya Bu. Iya Bu, seperti itu Bu. Baik, dan Ibu tadi juga mengatakan memberikan reward kepada siswa yang aktif. Begitu Ibu? Iya Bu, gitu. Tetapi tetap saja Ibu ya, 5 sampai 7 siswa ini tetap pasif dan tidak mau aktif ya Bu? Ya itu Bu, karena masih tetap pasif ini nah Bu. Baik. Nah, kira-kira menurut Ibu ada nggak metode yang belum Ibu terapkan di kelas tetapi Ibu sudah memahaminya Ibu? Nah, metode yang belum pernah saya terapkan kepada mereka agar mereka itu aktif itu ada Bu. Di antaranya saya kurang untuk memberikan asesmen diagnostik ketika awal pembelajaran di mana bertujuan untuk mencari tahu gaya belajar masing-masing murid Bu. Oh, jadi Ibu belum melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar mereka pada saat awal pembelajaran yang Ibu lakukan. Begitu ya, Bu? Iya Bu, benar sekali. Baik, jadi selama ini Ibu Bara nggak tahu nih gaya belajar mereka bagaimana, minat mereka apa, kemudian Ibu ingin menerapkannya di pembelajaran selanjutnya, asesmen diagnostik itu. Begitu, Ibu? Iya Bu. Nah, kira-kira langkah apa nih yang ingin Ibu lakukan dalam penerapan asesmen diagnostik nanti, Bu? Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencoba memberikan asesmen diagnostik tersebut terlebih dahulu Bu. Kemudian saya akan mencari tahu gaya belajar mereka seperti apa. Misalnya dengan gaya belajar dengan auditori, visual, audiovisual dan kinestetik. Seperti itu Bu. Oke, jadi bisa saya simpulkan, yang pertama Ibu ingin melakukan tes tertulis untuk mengetahui gaya belajar mereka. Kemudian Ibu menanyakan gaya belajar mereka, profil belajar mereka apa, dan melalui tanya jawab hal itu Ibu lakukan. Begitu Ibu? Iya Bu. Berarti ada 2 langkah yang akan Ibu lakukan, yaitu angket dan tanya jawab secara langsung ya Bu? Iya benar Bu. Wah, luar biasa sekali Bu. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkannya nih Bu Bara? Nah, yang membantu dalam mewujudkan ini Bu, ini pertama saya sendiri Bu, karena dalam proses pembelajaran itu kan ada interaktif antara guru dan murid. Tetapi saya juga akan meminta dukungan para murid untuk mengisi asesmen tersebut. Kemudian mereka bisa mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan sesuai dengan gaya belajar yang akan saya terapkan di kelas. Seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Bara. Nah, kapan nih rencananya akan Ibu laksanakan asesmen diagnostiknya? Rencananya akan saya laksanakan secepatnya sih Bu, agar dapat melihat
Murid saya aktif semua, Bu. Secepatnya ya, Bu. Kalau Bisa. besok, ya, kalau besok kira-kira bisa, Bu? Insya Allah bisa, Bu. Siap, siap. Oke, luar biasa ini, Bu. Saya dukung ini, Bu. Nah, saya ingin tanya lagi nih, Bu. Pertanyaan terakhir ini, Bu ya. Kira-kira seberapa besar sih, Bu, komitmen yang Ibu lakukan nantinya untuk menerapkan asesmen diagnostik di setiap pembelajaran, Bu? Komitmen saya sih dalam menerapkan asesmen diagnostik ini, saya akan melakukan secara bertahap dan terus-menerus setiap proses pembelajaran baru, Bu. Nah, saya harus mencari tahu dulu apa sih gaya belajar mereka. Jadi saya bisa menerapkan model atau metode yang sesuai dengan gaya belajar mereka seperti itu, Bu. Luar biasa, Ibu Bahra. Semoga pembelajaran Ibu ke depannya berjalan dengan lancar dan semoga 5 atau 7 siswa Ibu tadi bisa lebih aktif, begitu ya, Bu? Iya, Bu, insya Allah. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu Bahra? Ini, Bu, ya mungkin itu saja sih, Bu. Semoga saya bisa menerapkan secepatnya, Bu. Terima kasih, Bu Bahra. Oke. Ketika nanti Ibu Bahra ada permasalahan, kemudian Ibu merasa ingin memecahkan solusinya, boleh Ibu menghubungi saya kapan saja ya, Bu ya. Saya siap. Ya, Baik, terima kasih juga, Bu. sama-sama Ibu Bahra. Baik, kita akhiri obrolan kita yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Ibu Nunung. Selamat sore Pak Jayadi. Oke, alhamdulillah tadi saya lihat sangat lancar ya saat melaksanakan kegiatan coaching, Bu ya. Iya Pak, alhamdulillah. Izin Bu menanyakan beberapa hal lagi ya terkait kegiatan tadi, bisa Bu ya? Iya Pak, silakan. Baik Ibu, dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan dan saya juga sudah observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu ingin tingkatkan? Baik Pak, sepanjang proses coaching yang tadi sudah saya lakukan dengan coach saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta Pak. Yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Lalu saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya. Selanjutnya, saya sebagai pendengar aktif dengan tidak melakukan aktivitas apapun selain mendengarkan coach saya. Begitu, Pak. Baik, Ibu, saya juga tadi menyaksikan percakapan Ibu ya dengan coach. Saya melihat Ibu benar-benar meluangkan waktu memperhatikan dengan seksama, juga menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali, Iya, Ibu. Pak. Jadi dari kegiatan tadi saya akan menyampaikan beberapa catatan ya, hasil observasi yang sempat saya catat ya. Iya, seperti yang Ibu sampaikan, Ibu sudah menggunakan percakapan dengan alur cerita, memang itu yang terlihat. Kemudian Ibu juga menjadi pendengar yang baik. Ini kelihatan setiap setiap
percakapan yang dilakukan coach, ibu mampu memberikan respon yang tepat. Nah, yang selanjutnya juga dengan pertanyaan yang berbobot ibu ajukan, itu berhasil menggali informasi yang coach alami. Nah, dan juga prinsip-prinsip coaching juga itu terlihat dengan baik. Di situ ada kemitraan, kreatif. Nah, terutama pada pertanyaannya sangat kreatif sekali, Ibu. Nah, dan kemudian ini tadi mampu menuntun coach memaksimalkan potensinya. Nah, itu yang sempat yang saya catat, Bu, dan bagi saya itu sangat luar biasa sekali. Baik, Ibu. Nah, ini saya pikir proses coaching ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tentunya untuk hari-hari yang akan datang, Ibu akan kembali melaksanakan coaching ini. Nah, sekiranya itu terjadi, Ibu, bagian apa ya, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan lebih lanjut lagi? Saya ingin kompetensi-kompetensi yang tadi sudah saya lakukan, saya ingin melakukannya lebih detail lagi, Pak. Saya ingin lebih kembangkan lagi, Pak. Seperti tadi misalnya kesadaran penuh, sehingga di pengalaman berikutnya lebih baik lagi dari pengalaman yang saya lakukan hari ini. Begitu, Bapak. Baik, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai, dan tentunya semakin banyak rekan-rekan Ibu bisa terbantu dengan kemampuan yang Ibu miliki, ya, terutama dalam proses coaching untuk menggali permasalahan dan menemukan masalah teman-teman yang lain. Baik, Ibu, dari saya pribadi cukup bagus, ya, sangat menginspirasi dan luar biasa. Baik, Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Cukup, dan saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi proses coaching supervisi akademik dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.